Parubaya ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dicor di dalam proyek ruko di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat ini jasad pria masih terkubur dan proses penggalian oleh petugas pemadam kebakaran. Warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur digemparkan dengan tewasnya seorang pria Parubaya berinisial JS dengan kondisi tubuh dicor di dalam proyek pembangunan ruko di Jalan Pemuda Pulau Gadung. Korban yang merupakan pemilik ruko diduga dibunuh oleh pekerja bangunan yang tengah mengerjakan pembangunan ruko. Kini pelaku telah diamankan polisi dan dimintai keterangan atas peristiwa ini. Sebelumnya korban dikabarkan sempat hilang sejak tanggal 16 Februari 2025 dan keluarga korban langsung membuat laporan orang hilang ke petugas kepolisian. Memang tujuannya ke sini karena kan beliau lagi renovasi. Nah, beliau pamit sama istrinya izin mau ke tempat biasa dia ngelihat tukang-tukangnya. Kalau untuk sejauh ini sih pekerjanya ya, karena seminggu sebelumnya itu dia sempat cekcok sama pekerjanya. Belum diketahui secara pasti motif pelaku, namun untuk sementara diduga sakit hati. Sementara petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi melakukan proses penggalian untuk mengevakuasi jasad korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Curi motor babak belur usai tertangkap tangan beraksi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat lari ke atap rumah dan juga sembunyi di balik pintu warga. Pelaku curanmor babak belur usai tertangkap warga beraksi di Jalan Madrasah 1 Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku terpergok saat mencokel kunci kontak motor hingga panik dan melarikan diri ke atap rumah. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan seorang diri pada waktu siang hari. Untuk kepentingan penyelidikan pelaku dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Saya ngeliat, saya kira habitunya kecelakaan. Nah, terus saya lihat ke Paris Konveksi, tentunya habis itu dia larinya lewat situ di plafon. Nah, terus habis itu warga udah pada nyariin kagak ada, tentunya malah ngumpetnya di belakang pintu. Terus saya gencet. Warga mengaku jika aksi curanmor di wilayahnya sangat meresahkan dan berharap polisi bisa rutin melakukan patroli. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 1 dari 4 pelaku curanmor nekat melepaskan tembakan saat dikejar petugas keamanan komplek di Tangerang, Banten. Aksi pencurian dilakukan siang hari saat suasana masih ramai. Dua petugas keamanan berlarian menutup pintu pagar guna mencegah pelaku pencuri motor kabur di perumahan Bumi Mas Raya, Tangerang. Namun dari rekaman CCTV terlihat 1 dari 4 pelaku mengeluarkan senjata api dan sempat tembakan ke udara. Bahkan pelaku yang dikejar sempat mengarahkan senjata apinya ke petugas keamanan, namun tidak ditembakkan. Akibat kejadian ini, seorang petugas keamanan terluka pada bagian kaki akibat terjatuh. Keempat pelaku sempat mengincar motor yang terparkir di jalan, namun keburu terpergok warga hingga dilakukan pengejaran. Itu kemarin kan waktu saya jaga di depan kebetulan ada 2 orang temen, ada orang lewat kasih kabar ada orang pakai motor Beat. Udah, terus saya langsung tutup berdua sama teman, dia langsung nodong ke pistol, langsung saya lari. Warga mengaku tidak mengenali wajah keempat pelaku yang menggunakan masker, namun 2 orang pelaku yang diboncengi terlihat membekali diri dengan senjata api. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah pelaku kabur melompat ke Sungai Musi, berusaha kabur dari kejaran petugas. Inilah suasana penggerebekan yang dilakukan unit narkoba Polrestabes Palembang di wilayah Kelurahan 15 Kecamatan Jakabaring, Palembang. Beberapa pelaku melarikan diri dengan cara terjun ke Sungai Musi saat mengetahui kedatangan petugas.
Dari lokasi penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 5 paket sabu, timbangan, dan alat isap yang digunakan para pecandu narkoba. Selain barang bukti narkoba, petugas juga mengamankan 6 pelaku yang saat ini telah dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang melaksanakan razia di 6 lorong di 15 hulu, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan 6 orang, diantaranya 3 pengedar dan 2 pemakai, ya, di mana operasi pekat ini dilaksanakan menjelang bulan Ramadan, ya, agar pelaksanaan bulan Ramadan bisa tertib, lancar, dan kondusif di daerah Palembang ini. Ini merupakan operasi sikat musi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang untuk melakukan pemberantasan narkoba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 geng motor tawuran di Jalan Industri Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Akibat tawuran, seorang warga terluka terkena sabetan senjata tajam. Jalan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Industri Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keduanya saling serang dengan senjata tajam. Aksi ini membuat warga yang melintas memilih memutar berbalik arah. Salah seorang warga terluka akibat senjata tajam geng motor. Aksi tawuran ini terhenti setelah dibubarkan polisi bersama warga. Polisi menangkap 12 pelaku tawuran, 7 ditetapkan tersangka. Kepada polisi, mereka mengaku sepakat di media sosial untuk tawuran. Ini berawal dari janjian antara 2 aliansi geng dengan melawan. Aliansi geng ini kami sebutkan di sini ada geng motor Sabara, American Gangster, Salvador, Negeri Bawah Cijantung, Ceria, kemudian Babakan Misteri, dan lain-lainnya melawan aliansi dari gangster Bali Jatiluhur. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam penjara maksimal 10 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan anggota geng motor ditangkap di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Para geng motor menangis setelah dipertemukan dengan orang tua mereka. Tangis puluhan geng motor pecah saat meminta maaf kepada orang tuanya di halaman Mapolresta Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari 25 anggota geng motor yang ditangkap, 21 diantaranya anak di bawah umur yang masih SMP, SMA hingga putus sekolah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam seperti celurit panjang dan sejumlah sepeda motor yang digunakan geng motor saat beraksi. Hasil penyelidikan Polresta Pangkal Pinang, terdapat 25 geng motor dengan 400 anggota. Sebagiannya telah dibubarkan polisi. Kami membuat deklarasi pembubaran geng motor. Jadi kami mengajak geng-geng motor yang ada di Kota Pinang untuk sukarela membubarkan diri. Kita melakukan pendekatan kepada mereka, kepada ketua gengnya. Dan mereka mau. Ada sebanyak 12 geng motor yang sukarela membubarkan diri. Dan kita bubarkan di halaman Mako bersama Pinang, dan mereka sanggup menyerahkan aktivitas geng motor, kemudian juga sanggup menyerahkan senjata-senjatanya. Untuk menuntaskan geng motor, polisi bekerja sama dengan dinas terkait untuk melanjutkan pendidikan, sementara yang lainnya dicarikan lapangan pekerjaan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut insiden penyerangan di Polres Tarakan, Kalimantan Utara bermula dari senggolan di tempat hiburan. Terkait peristiwa tersebut, dirinya menjamin sinergitas TNI Polri tetap solid dan akan menindak pelaku yang terbukti bersalah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut imbas dari insiden penyerangan yang dilakukan Oknum TNI ke Polres Tarakan, dirinya telah meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Sigit Prabowo untuk memberi atensi terhadap peristiwa ini. Tim dari POM TNI dan Inspektorat Polri pun telah diterjunkan untuk menyelidiki peristiwa ini. Lebih lanjut pemirsa, Budi Gunawan juga menjamin sinergitas antara TNI Polri terus terjaga dan tetap solid, sementara para pelaku yang terlibat akan ditindak tegas. Polisi, Cok. Sampaikan dan saya jamin bahwa soliditas TNI Polri tetap terjaga. Memang terkadang ada di beberapa tempat secara tiba-tiba gitu, ada gesekan di lapangan, di daerah begitu. Karena biasanya ada ya kesalahpahaman. Itu kan berawal dari senggolan di tempat hiburan. Masih pada muda kan, biasa. Terus ribut, ujungnya seperti itu. Tapi sudah ada langkah cepat. Saya sudah minta Pak Panglima, sudah ada langkah cepat. Pak Kapolri, semua sudah menugasi tim untuk turun ke sana. Dari POM, kemudian juga dari Inspektorat. Dan semua sudah dilakukan langkah-langkah proses yang dilakukan. Bagi yang bersalah ya akan ditindak. Kemudian kerusakan sedang diperbaiki. Dan pemulihan soliditas. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan Oknum TNI ke Mapolres Tarakan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tetap solid meski ada kasus penyerangan terhadap Mapolres Tarakan. Kapolri juga menyatakan Pangdam dan Kapolda telah menyiapkan langkah-langkah untuk menangani insiden tersebut. Ya, saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah dan tentunya TNI dan Polri tetap solid dan kita terus bekerja sama menjaga dan mengawal negeri. Tidak mengganggu solidaritas ya? Tidak ada, karena sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda. Himbauannya ke depan gimana? Mungkin kebetulan nanti kan di depan ada 490 kepala daerah, mungkin ke depannya ya, saya kira terus dijaga soliditas, sinergitas. Saya kira selama ini kita sudah melakukan baik di lapangan pada saat kita melaksanakan berbagai macam program, mengawal kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, dan tentunya ke depan sinergitas dan solidaritas harus terus kita tingkatkan. Tapi intinya memang kita sama-sama dengan Kapolda mendinginkan suasana dan tentunya peristiwa ini tidak akan merusak solidaritas yang sudah kita bangun sama-sama dengan kepolisian. Sama halnya dengan Kapolda juga bahwa kami masih terus menjalani dan menyelidiki para oknum kemungkinan atau oknum, dan tentunya nanti akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di Jadwal kami. Ada komitmen tersebut. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta agar peristiwa penyerangan Polres Tarakan diusut secara tuntas dan transparan. Dirinya pun meminta agar ada penyelesaian permanen terkait peristiwa ini sehingga tidak terulang di kemudian hari. Kejadian yang sangat amat merisaukan telah terjadi di mana Polres Tarakan diserbu oleh sekelompok orang yang diduga mereka adalah anggota prajurit TNI. Nah, untuk itu kami menyerukan kepada semua pihak terkait, ya, baik dari seluruh jajaran TNI dan juga dari jajaran Polri untuk menelisik dan juga mencari tahu titik persoalan seperti apa, dan kepada mereka yang terlibat melakukan penyerangan kepada personel polisi, apapun alasannya itu tidak dapat dibenarkan, apalagi sampai dengan mengeluarkan kata-kata yang amat kasar. Mereka itu wajib diproses untuk menjaga wibawa institusi, dan semua sebab musababnya harus dicari tahu, ada penyelesaian yang baik sehingga tidak berlarut-larut dan ada solusi yang permanen.
Ya pemirsa, konflik sengketa tanah seluas 10 hektar milik Brata Ruswanda terjadi di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dugaan penyerobotan lahan yang telah dilaporkan sejak 2018 silam tersebut kini memasuki tahap baru. Setelah melalui proses panjang, tim kuasa hukum dan ahli waris akhirnya mendapatkan kembali surat-surat tanah dari penyidik Barreskrim Polri. Saat pengembalian bukti, penyidik juga meminta agar aduan terhadap Dirtipidum Barreskrim Polri di Propam dicabut. Walaupun ini sudah dikembalikan, tapi pengembaliannya setelah kita laporkan di sana, ya biarlah proses yang dijalankan ya, proses bagaimana proses hukum yang harus dijalankan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh pemirsa. Untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita kembali di iNews Pagi. Aksi Indonesia Gelap dengan Long March digelar ratusan mahasiswa di Yogyakarta. Aksi menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini diwarnai dengan pembakaran kerucut lalu lintas. Ratusan mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta melakukan long march dari Jalan Malioboro menuju gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi Indonesia Gelap ini juga diwarnai dengan pembakaran traffic cone atau kerucut lalu lintas. Dalam orasinya, para mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Salah satunya efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk makan bergizi gratis yang berdampak di berbagai bidang termasuk pendidikan. Kita tidak butuh makan siang gratis, kita tidak butuh susu gratis, kita hanya butuh pendidikan yang murah. Kita hanya butuh bagaimana mahasiswa Ambon dapat mengakses pendidikan itu dengan baik. Kami hanya butuh bagaimana pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan. Sementara itu, mengemanya beberapa tagar seperti Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu di jagat media sosial disikapi melalui studi baru dalam suatu penelitian di Jakarta. Fenomena tersebut tanpa disadari merupakan bentuk kekhawatiran terhadap masa depan yang memiliki dampak psikologis signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ketika kita lihat ternyata ada banyak tagar seperti Kabur Aja Dulu, tagar-tagar untuk membuat menciptakan keadaan sosial yang tidak positif. Nah, ini adalah bentuk refleksi dari overthinking masyarakat. Karena penelitian kami membuktikan bahwa ketika 1 dari 2 orang dewasa orang muda di Indonesia sudah overthinking, mereka akan reflektif untuk mengajak orang lain juga memiliki pemikiran negatif yang sama. Sebagai langkah mitigasi, para peneliti merekomendasikan agar khawatir berlebihan dijadikan sebagai indikator sosial dan kesehatan dalam kebijakan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sengketa Pilkada Papua. MK memerintahkan pemungutan suara ulang. Putusan mengadili dalam sidang putusan sengketa hasil Pilkada Papua memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Keputusan ini diambil setelah MK menemukan adanya pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Selain itu, pemirsa, MK juga membatalkan beberapa keputusan KPU Papua terkait penetapan hasil dan pasangan calon Pilkada Papua 2024. KPU Papua diwajibkan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tetap menggunakan daftar pemilih yang telah ada sebelumnya. Dengan putusan ini, Pilkada Papua akan kembali berlangsung dalam waktu 180 hari ke depan. Bertanggal 19 September 2024. Dengan memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan calon Matius Pakiri dan Ayoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang kita terima. Untuk mari kita mempersiapkan diri melanjutkan perjuangan kita di 180 hari ke depan. Tentunya saya juga berharap kepada semua sanak saudara, keluarga besar yang ada di Provinsi Papua dan Tanah Papua, mari tetap kita menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bovendigul nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus telah menyelesaikan sidang pembuktian gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Langkun, optimis menang dalam proses hukum pasangan Petromas yang diajukan pemohon pasangan nomor urut 4 Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibo. Sengketa pemilihan kepala daerah Bovendigul, Papua Selatan tahun 2024 memasuki babak baru. Kasus perselisihan hasil pilkada yang diajukan pemohon, pasangan Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob di Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan agenda sidang pembuktian gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bovendigul nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus, terus optimis serta berharap Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya. Keyakinan kami yaitu tadi bahwa kami sudah melakukan tahapan-tahapan ini mulai dari awal sampai dengan akhir ini dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. Jadi itu yang membuat kami optimis. Kuasa hukum paslon Victor Santoso Tandiasa optimis akan memenangi kasus sengketa pilkada yang diajukan pemohon karena telah membuktikan semua yang didalilkan pemohon tidak terbukti melanggar prosedur pada pilkada Bovendigul tahun 2024 lalu. Permohonan dari pemohon yang mereka persoalkan sebenarnya bukan persoal perselisihan, tapi persoalan masa lalu yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Nah, sehingga memang itu yang menjadi titik persoalan mereka, sehingga kami sudah juga membuktikan dengan bukti-bukti dokumen. Inilah kemenangan koalisi. Jadi koalisi yang sudah mengawal dan kemudian menang dalam proses pilkada di Bovendigul. Jadi kami yakin dengan perjuangan ini mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai Perindo ini unggul dengan perolehan 12.739 suara sah di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dibandingkan paslon lainnya. Saat ini, Petrus dan Marlinus masih menunggu Mahkamah Konstitusi melakukan rapat permusyawaratan hakim dan memutus perkara yang akan dibacakan 24 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Henry Aprila, Pagi Satrio iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akhirnya mengembalikan barang bukti berupa sertifikat tanah milik Brata Ruswanda di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Konflik sengketa tanah seluas 10 hektar milik Brata Ruswanda terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dugaan penyerobotan lahan yang telah dilaporkan sejak 2018 silam tersebut kini memasuki tahap baru. Setelah melalui proses panjang, tim kuasa hukum dan ahli waris akhirnya mendapatkan kembali surat-surat tanah dari penyidik Bareskrim Polri. Saat pengembalian bukti, penyidik juga meminta agar aduan terhadap Dirtipidum Bareskrim Polri di Propam dicabut. Walaupun ini sudah dikembalikan, tapi pengembaliannya setelah kita laporkan di sana, ya biarlah proses yang dijalankan ya, proses bagaimana proses hukum yang harus dijalankan oleh di Propam Mabes Polri, ya silahkanlah kami serahkan kepada di Propam Mabes Polri untuk memberantas. Presiden Prabowo Subianto buka suara perihal dugaan korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.